pertambahan jumlah orang Katolik mengarah di bagian selatan berkembang, tetapi di bagian utara semakin menciut. Itu salah satu alasan peristiwa historis. Kemudian yang kedua, pada tahun 50-an masyarakat warga, masyarakat dunia ini masih dikejutkan oleh trauma-trauma yang begitu lama tersembuhkan mengenai kejahatan Perang Dunia Kedua, mengenai pembantaian bangsa manusia yang dilakukan oleh Adolf Hitler dan kawan-kawan. Nah, selain alasan-alasan dunia seperti itu, ini yang dari luar, yang dari dalam disadari oleh Yohanes ke-23 kebutuhan untuk memperbarui diri, dan itu kata kunci, memperbarui diri yang disebut dengan aggiornamento, mengkinikan supaya up to date, supaya gereja tetap segar. Maka acap kali dikatakan secara simbolis hari-hari pertama dia atau beliau memimpin gereja adalah membuka jendela Vatikan supaya angin segar dari luar masuk. Mengapa ini terjadi? Mengapa gereja perlu membuka jendela? Kita tahu atau mungkin tidak tahu, dua konsili ekumenis yang terjadi sebelum konsili Vatikan kedua dalam arti tertentu tragis. Tragis karena konsili Trento, ya, misalnya dari tahun 1545 sampai 1563, 18 tahun itu konsili. Jangan membayangkan bahwa 18 tahun itu para uskup duduk 18 tahun di situ. Seperti ini ya, konsili Vatikan kedua itu dari tahun 62 sampai tahun 65. Tidak berarti selama 3 tahun itu uskup duduk di situ terus bicara, tidak. Ya, sesekali pulang ke negaranya, ada hanya beberapa persidangan, hanya 3 atau 4 kali persidangan. Nah, konsili Trento mau menanggapi Martin Luther dan kawan-kawan dengan gagasan-gagasan yang sangat reformasionis. Oleh karena itu konsili Trento dengan bahasa yang sangat jelas mengatakan siapapun yang merayakan Ekaristi dan tidak mengakui bahwa Yesus Kristus sungguh hadir di dalam roti dan anggur, terkutuklah ia. Siapa yang mengajarkan dan mengakui bahwa sakramen itu berjumlah 7 ini dan yang tidak mengajarkan demikian, terkutuklah ia. Jadi kelihatan sekali konsili Trento mau menghantam habis-habisan karena Protestantisme juga menyerang gereja. Gereja waktu itu dinyatakan sebagai societas perfecta, himpunan orang beriman yang sempurna. Dan oleh karena itu gereja tidak perlu belajar dari agama Kristen Protestan. Gereja sudah sangat sempurna. Dan itu sangat jelas juga di dalam gerakan misi, ya, gerakan kongregasi-kongregasi yang muncul setelah konsili Trento itu selalu pergi kemana-mana dengan menyatakan baptis saja, semakin banyak orang dibaptis, karena tidak berbicara tentang bagaimana orang itu dipersiapkan menjadi Katolik, tidak, asal bisa berdoa Bapa kami salam Maria aku percaya, baptis. Siapa dibaptis dia masuk surga. Sebuah gambaran tentang gereja yang sangat sempurna. Kemudian konsili Vatikan pertama 1889
69 sampai 1870 menelurkan atau menghasilkan ketetapan yang disebut dogma infalibilitas. Infalibilitas itu berarti ketidaksesatan.